Guru Pak Komida yang akan mendampingi kita untuk belajar ini. Tolong Bapak minta kepada kalian untuk belajar serius. Jadi ini Guru Pak Mo yang menilai pembelajaran kita pada hari ini. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertama sekali mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib. Tolong sama-sama menyanyikan dengan serius. Duduk kembali. Untuk memberkahi pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, kita absen dulu. Nabila Putri, Hadir Pak. Zaniati Nabila, Hadir Pak. Rehan, Hadir Pak. Safrijal, Hadir Pak. Irwanda, Hadir Pak. Muhammad Aidi Saputra. Hadir Pak. Sudah. Berarti hadir semua ya? Ya Pak. Apa anak-anak? Kita pada hari ini yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, Bapak ingin bertanya bersama kalian tentang materi kita sebelum ini. Ada yang masih ingat? Apa materi kita sebelum ini kemarin? Ayo cepat, tulis tangan. Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ya, bagus. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana cara kita beradab menggunakan media sosial? Erni,
Apa? Nah, yang pertama kita ketahui dulu Pak kan, apa sih adab menggunakan media sosial itu Pak kan? Nah, media sosial sendiri memiliki sifat negatif dan positifnya. Pak Musa adalah menghubungkan antara masyarakat atau satu dengan yang lainnya. Sedangkan adabnya ada beberapa, mulai dari tata bicara kita terhadap lawan komunikasi kita, kemudian tidak menyebarkan berita palsu atau hoax, kemudian menghormati pendapat orang lain dan lain-lain. Nah, baik. Kasih aplaus sama teman kita. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan dalil akli adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang kedua, kalian mampu nanti menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Dan yang ketiga nanti membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Jadi, adab menggunakan media sosial itu, apalagi pada saat kita zaman sekarang ini, dengan media sosial, dengan handphone, dengan Instagram, YouTube dan lain-lain, itu kita banyak sekarang, karena zaman sekarang ini banyak orang yang memfitnah dengan media sosial, banyak yang mencaci maki dengan media sosial, dan bahkan dengan jari kita orang lain bisa bertengkar. Nah, jadi untuk melihat fenomena sekarang agar kita lebih paham, mari kita simak video berikut ini. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis, seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Nah, udah selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan sedikit tentang penggunaan media sosial. Nah, jadi pengertian adab menggunakan media sosial, yaitu secara bahasa adab itu artinya adat istiadat menunjukkan suatu kebiasaan. Nah, etika pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Nah, secara istilah adab adalah kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi
berikutnya. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet, yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaktif dengan orang lain. Kemudian pentingnya adab menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini dia ada dua, ada yang berdampak positif dan juga dia berdampak negatif. Jadi ada dua di antara manfaatnya. Ada yang positifnya apa? Yang pertama bisa memudahkan orang dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Karena berita sekarang yang ada di luar daerah, kita sekarang bisa tahu dengan adanya media, dengan adanya media sosial. Selain itu, medsos juga membangun untuk media pembelajaran. Dengan adanya media, kita belajar pun lebih mudah. Sebaliknya, jika yang berdampak negatif itu banyak sekali sekarang. Contohnya, kalau kita salah menggunakan media ini, kita bisa terjerumus dalam berita hoax. Sedikit ada informasi, sedikit ada ini kita langsung terima tanpa kita lihat sumbernya. Banyak berita hoax, berita bohong. Kemudian banyak ujaran kebencian. Apalagi ini pada saat pemilu ini banyak orang yang menjelek-jelekkan. Kemudian perkelahian, pornografi. Ini yang paling parah sekarang. Orang banyak sekarang menonton video-video pornografi. Anak SMP, SMA sudah menonton pornografi. Berapa banyak saraf di otaknya itu terkuras dengan video pornografi. Padahal dalam Islam pun sudah dilarang dengan orang yang menonton video pornografi itu, bahkan dia bisa otaknya itu, sarafnya itu bisa terganggu. Sehingga untuk menghafal, untuk belajar susah masuk ke kepalanya karena sudah dimasukkan pornografi, radikalisme, terorisme dan lain-lain. Baiklah. Jadi dalil nakli tentang adab bermedia sosial ini ada dalam Al-Quran, yang integrasinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu salah satunya Quran surat Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6. Tolong dibacakan, siapa bisa baca? Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Coba baca lagi orang. Siapa ni? Wadi, baca Wadi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka ciri-cirilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita orang yang beriman. Allah menegaskan bahwa kita, jika seorang fasik datang pada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya dulu. Jangan langsung kita terima berita tersebut. Dan agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya, karena kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Kemudian, ini adab menggunakan media sosial. Jadi adab menggunakan media sosial itu ada beberapa di sini. Ya, namun nanti Bapak juga akan bagikan, sebelum kita bagikan kelompok, Bapak akan buat kuisis. Setelah buatkan kuisis, baru nanti Bapak akan memberikan kelompok kepada kalian. Jadi salah satunya ini ada sedikit ini tentang adab menggunakan media sosial. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, memilih teman yang baik. Kemudian meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Kemudian mengajak kepada kebaikan, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaik dengan cara yang baik. Kemudian bersikap bijak dan juga dapat mengambil hikmah dari kebaikan. Ada materi
Selanjutnya sudah pakai kelompok kalian nanti mencari apa namanya tentang adab bermedia sosial. Jadi tiap-tiap kelompok membagi mencari tentang hasil bagaimana menggunakan media sosial yang bijak. Bagaimana, sudah paham? Jadi Bapak kasih waktu 20 menit mencari bahan tentang adab bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Baiklah, Bapak akan bagikan ke KPD ini. Waktu sudah selesai. Sekarang presentasikan hasil kelompoknya. Kelompok mana dulu? Oke, siapa kelompok mana dulu? Kelompok kami, Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 3 menemukan bijak bermedia sosial dalam fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia MUI meluncurkan fatwa terbaru terkait pedoman bermuamalah di media sosial. Fatwa tersebut memuat hukum serta aturan bermedsos bagi umat Muslim. Dianjurkan berdakwah, silaturahmi dan tabayun. Dilarang pornografi, gibah, fitnah, adu domba, bullying, dan yang ketiga publikasi konten informasi pribadi. 4. Kepada kelompok 3. Oke, kelompok mana lagi? Yang sedia. Pak. Ya, langsung. Adab di media sosial. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan. Tidak menghina rupa para orang lain, tidak menyebarkan berita palsu, menghormati pendapat orang lain. Ya, kasih absen kepada kelompok 2. Yang sudah menjawab, yang bisa menjawab. Saya, Pak. Kelompok kami, Pak. Ya, silakan. Adab bergaul di media sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Siapa yang akan diajak berkomunikasi atau yang mahram atau bukan. Kedua, gunakan bahasa yang jelas dan tidak genit. Kedua, jangan share berita tentang amal soleh kita. 4, jangan berlebihan dalam berkomunikasi via sosial media, sebatas yang diperlukan saja. Kelima, jangan share foto-foto pribadi agar tidak disalahgunakan. Keenam, jangan share foto orang lain kecuali dengan seizinnya. Ketujuh, jangan share foto makhluk bernyawa kecuali demi kemaslahatan syar'i yang muktabar. Oke. Kasih absen kepada kelompok 3. Baiklah, apakah kalian sudah paham? Baiklah, sekarang Bapak akan memberikan quizzes. Nanti ini ada kode batang. Jadi kode batang nanti penggunaannya kan Bapak kasih tugas soal. Jadi kalian kalau misalnya jawabannya A, langsung yang paling di atas nih ada A, tar A. Kalau B, B. Misalnya kalau B ini ada huruf B. Kalau C, seperti ini. Jadi nanti Bapak akan scan-nya lewat HP. Jadi nanti terdata semua jawaban kalian. Setelah Bapak kasih tugas, kemudian jawabannya langsung kalian bentangkan paling atas ini. Oke, mengerti? Oke. Baiklah. Ini kode batangnya.
kita ambil dalam adab dalam bermedia sosial. 1. Terhindar dari berita hoak. 2. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oke, siapa lagi yang lain? Ya, Pak. Nah, Lain merasa nyaman ketika melakukan selawat. terima kasih. Kasih apa pertanyaan kawan kita? Sampaikan sampai kawan-kawan kita tadi sudah betul. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan ada media sosial ini. Yang pertama, kita terhindar dari berita hoak. Kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian orang lain merasa nyaman dengan kita ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, dan yang terakhir terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Nah, baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama akhir pembelajaran ini dengan bacakan selawat kepada. Kami mohon kepada anak-anak kami untuk berdiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.